Ada kasus besar yang terselubung dan tersembunyi dari mata masyarakat, Pak. Ada ratusan orang yang meninggal karena dampak daripada operasi Freeport di Timika. Saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak. Tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak. Karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak. Hak-hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir, kami punya rekening. Selamat siang, Pak Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama saya Jerry Jarangga. Saya dari Papua dan karyawan Freeport. Mungkin izin yang mulia, saya mau sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Komisi 3 yang hari ini terima kami untuk bisa sama-sama melakukan RDPU hari ini. Kami mungkin kalau bisa diizinkan, saya sampaikan bahwa kami sudah bersurat berapa kali ke Komisi 3 dari 2000. Jadi kejadian yang kami dua duduk dengan Bapak Ibu hari ini itu sudah terjadi dari 2017. Ada kejadian besar yang tersembunyi dari mata minta maaf, saya ralat pemegang kebijakan di negara. Ada kasus besar yang terselubung dan tersembunyi dari mata masyarakat, Pak. Ada ratusan orang yang meninggal karena dampak daripada operasi Freeport di Timika. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Hari ini saya bangga duduk dengan Bapak Ibu. Kami dua bangga sekali. Karena di awal tahun 2025, di masa periode kepemimpinan pemerintahan yang baru, kami bisa duduk dengan bapak-bapak. Dan saya salut, saya angkat topi buat bapak-bapak semua. Terutama Bapak pimpinan sidang hari ini, pimpin Pak Habibur Rahman, ya. Dan Pak Ica, salam hormat. Karena Pak Ica ini jujur, saya ikuti beliau selama ini dari 2022. Dan ada kerinduan sebenarnya mau ketemu dengan beliau. Saya cari tahu beliau alamat kantor atau apa untuk kita bisa berdiskusi. Namun hari ini baru saya bisa ketemu. Mungkin kalau bisa ya Pak Ica, kalau tidak mengurangi rasa hormat, bisa setelah ini. Siap. Dengan Bapak, minta maaf saya tidak hafal nama, saya minta maaf. Kalau tidak mengerti, Bapak Yan, Pak. Siap. Jadi, jujur kami rasa terhormat dan terima kasih banyak hari ini bisa duduk dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu Komisi 3. Ini mungkin kali pertama, tapi kalau di DPR RI kami sudah dari 2018, Pak. Ketemu dengan Komisi 9 2 kali. Mungkin saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%.
kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Mungkin minta maaf saya tidak paparkan secara kronologis, tapi saya akan cerita secara garis besar kejadian yang sudah terjadi sekitar 8 tahun. Hampir masuk 8 tahun, tinggal berapa bulan 8 tahun, Pak. Tidak pernah temui ujung temunya. Jadi sampai hari ini kami duduk itu sudah banyak ribuan anak-anak putus sekolah, Pak. Tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami dari kejadian pelanggaran norma kerja ini itu berujuk kepada pemutusan BPJS. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS. Sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup. Dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS-nya. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak-hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Pak Jerry Yarangga, Pak. Siap. Saya bantu pandu, Pak, ya. Siap. Biar lebih komunikatif ya. Baik. Jadi Bapak ini kalau saya baca di berkas yang Bapak sampaikan, Bapak ini kan mempersoalkan program For Love gitu ya. For Love ya. Yang ini kalau saya baca, saya Google nih di terkait adalah sebuah mekanisme antara lain merumahkan pekerja dengan dalih tertentu yang biasanya digunakan pengusaha dengan alasan efisiensi. Kurang lebih begitu, Pak, ya. Jadi Bapak ini mempersoalkan apa saja, Pak, yang dilakukan oleh perusahaan Freeport, PHK kah, pemaksaan cuti kah, perumahan sementara kah, itu jadi, apa saja? Nanti dijawab saja, Pak. Siap. Dijawab, ya. Oke. Jadi Pak, ini ada PHK sepihak, Pak.
apa? Ada PHK sepihak sepihak. oleh Terhadap berapa orang Pak jumlahnya? Pak? Terakhir 2017 itu waktu mulai pertama, itu 8.000 Pak. 8.000 orang 2017. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang Pak, PHK yang bertambah. Iya, bukan PHK, tapi Freeport memaksa pekerja ini untuk mengundurkan diri secara sukarela. Iya, itu dia furlough itu Iya. tadi kan ya. Ah. Furlough itu kan dipaksa dirumahkan, dipaksa cuti tanpa dibayar itu kan. Nah, jumlahnya itu terus ada Pak. Bapak sampai sekarang berapa jumlahnya? Sampai ke 2024. Terakhir sampai 2024 Pak itu mungkin sudah mengalami pengurangan karena ada yang meninggal dunia kan Pak. Dia tahu. Ah, Oke. terus Yang di PHK sepihak dirumahkan itu berapa jumlahnya? PHK sampai ini gabung Pak dengan mogok kerja Pak. Minta maaf karena ini dia langsung dengan mogok kerjanya. Iya tahu, dengan mogok kerja. Ya, itu ya kan? 8.300. Oke, taruh 8.000 sampai sekarang itu Iya. Pak ya. Nah, Bapak bagian yang dari 8.000 itu. Saya Pak bagian. Jadi Arangga dan Pak ini. Pak Amiruddin ini Iya. bagian dari ini. Jadi sekarang Oke. tidak lagi lagi beraktivitas Di perusahaan, kerja iya. di sana, dipaksa cuti tanpa digaji atau apa Semua sebagaimana Pak. begitu. Layanan kesehatan pun diputus. Layanan kesehatannya nggak ada. Iya. Oke. Nah, ini langkah hukum yang sudah Bapak tempuh apa sampai hari ini? Pak, kami waktu itu tidak masuk ke ranah yang tadi Bapak bilang langkah hukum. Iya. Tapi kami sudah berkomunikasi ke semua pihak karena Ini Bapak kan selampirkan komunikasi dengan pihak istana, pihak kementerian, pihak provinsi, ada ombudsman tadi ya, kurang lebih begitu ya. makanya kan Pak, izin pimpinan minta maaf yang mulia. Maksudnya saya menjelaskan ini supaya karena ini kasusnya sudah lama Pak. Nah, Ya. terus yang kedua, kita ini berharap ada kehadiran negara Kehadiran negara membela terhadap rakyat, ya. persoalan ini. Jadi dan- 8.000 orang itu sekarang sudah keluar dari lokasi PT Freeport apa masih berada di sana? Udah keluar ya? Sudah. Sejak 2017 izin pimpinan. Ya, sejak 2017 yang dirumahkan paksa tanpa dibayar, dicuti itu kan ya? Iya. Dipaksa cuti tanpa dibayar, tanpa dapat fasilitas lagi itu sekarang sudah nggak beraktivitas di lokasi PT Freeport kan? Dia langsung disuruh keluar karena waktu Suruh itu keluar. Oke, sudah kembali ke kampung halaman masing-masing di sekitar situ atau di luar dari Papua? itu 2 tahun setelah itu karena teman-teman harus melanjutkan hidupnya karena kalau bertahan di paham, Timika. bisa paham. Iya. Ya. Nah begini pimpinan izin, Mm-mm. karena begini pimpinan kita nih sebenarnya jauh-jauh dari Papua. Yang menjadi pertanyaan kami, Iya. apakah kami di ujung timur ini tidak bisa mendapat hak keadilan? Ya itu dia. Untuk Ah. nanti kita sama-sama memperjuangkan keadilan untuk Bapak. Kami perlu penjelasan yang lengkap, Iya. ya nggak terlalu panjang dan detail. Nah ini Bapak sudah sampaikan tertulis, cuma memang masih kurang menurut saya nanti kurang detail di sini ya kan ya. Nanti Pak ya kalau memang tidak bisa disampaikan sekarang seperti tadi jumlahnya berapa orang Siap. ya kan ya, kemudian klasternya seperti apa, berapa yang dipaksa dicutikan sepihak tanpa dibayar, berapa yang langsung di PHK, itu kan kita perlu angkanya Pak. Baik, Nah nanti mungkin bisa koordinasi juga dengan bagian sekretariat Komisi 3. siap. Ya, intinya kami sudah menangkap maksud Bapak datang ke sini, sudah memahami, Oke. mempersoalkan program Furlov ini ya Pak ya, Ya, Furlov ini ya. izin Pak, bukan furlock saja Pak, ada mogok kerja. Nah, mogok kerja ini karena untuk itu yang tadi Pak. Iya, Karena ada mogok kerja iya, setelah itu. kalau kemarin mogok kerja tidak dilakukan, mereka akan melakukan efisiensi habis-habisan. Oke. Karena gini Pak, efisiensi yang dilakukan oleh Freeport itu tidak mendasar Pak. Efisiensinya itu dasarnya apa Pak? Apa alasannya waktu itu? Nah itu Kenapa yang saya mau efisien? sampaikan ke Bapak, makanya Silakan. Ya, supaya apa? nanti Bapak paham, jangan sampai nanti kita lompat-lompat, takutnya nanti hilang dia punya orang bilang bobot dari masalah itu. Dia tahu Pak, apa masalahnya Jadi Pak? Yang waktu disampaikan itu Freeport. di 2017 itu ada yang 51% itu Pak divestasi Iya, perubahan KK ke UPK. iya. Nah itu kan ada sempat berapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah, Mm-mm. izin ekspor tidak dikasih oleh Oke. pemerintah ya kan, ditahan Oke. 2 bulan atau 4 bulan waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Karena minta maaf sudah lama, ini sudah berapa tahun. Nah, tapi surat-surat kami lengkap Pak. Nah, yang kami kasih itu memang karena itu mendadak, kami dapat telepon kemarin untuk persiapan berkasnya hari ini.
Sehingga kami ketik untuk rangkum dia secara memperkecil dia supaya bisa disampaikan ke sini. Jadi Pak, jadi itu kejadian yang diambil efisiensi itu karena untuk menekan pemerintah supaya tidak boleh mengambil atau merubah KK itu, Pak. Dengan cara bagaimana dia menghantam ini karyawan-karyawan ini untuk supaya pemerintah ini jangan melanjutkan itu. Melanjutkan ini, Iya, mengambil alih saham itu. mengambil alih saham itu. Nah, mana Freeport 52 tahun, Pak, di Papua. Oke, bisa dipahami ya. Saya pikir sampai di situ kami bisa memahami, Pak. Nah, Ya. tapi dia efisiensi dengan kategori dia bilang dia rugi. Nah, ruginya seperti apa? Kita tidak tahu. Ruginya seperti apa? Ya, karena Furlok apa alasannya? Iya. Gitu kan ya. Nah, setelah- Katanya perlu efisiensi, kenapa? Ya kan? Karena ruginya apa dasarnya? Nah, Mana dampaknya mungkin dari rugi. situ, Pak, larinya sampai ke HAM. Oke. Pelanggaran HAM itu ada sekitar ratusan orang meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia karena apa, Pak? 2017 kita mogok bulan April. 15 Mei 2017 itu BPJS-nya diputus, Pak. Oke, sakit karena sakit berarti. Karena Iya. nggak punya BPJS, Freeport- sakit nggak bisa berobat. Freeport meminta ke BPJS lewat suratnya untuk mengeluarkan semua pekerja itu dari dalam keanggotaan BPJS. Iya tahu. Oke. BPJS-nya diputus, sakit, tidak bisa Berobat, mendapat layanan meninggal. kesehatan, meninggal dunia. Itu Nah, ada oke. anak-anak juga yang anak-anak dari pekerja itu banyak yang putus sekolah, Pak, sampai Ya. hari ini. Anak-anaknya nggak bisa sekolah Iya. gara-gara program ini ya, gara-gara kebijakan ini. Karena semua ikut dia punya hak itu diblokir, Pak. Iya. Rekeningnya diblokir apa segala Oke, macam. teman-teman, saya pikir kita bisa memahami, Pak, ya, data-data ini ya. Oke, bisa lanjut kita langsung ke rekan-rekan ya, Pak ya. Atau mungkin izin, Pak. Mungkin permintaan kami Ya, apa intinya? Nah, intinya nih. ini izin ke Pak Ketua. Iya. Kalau memang bisa, karena memang tadi saya bilang bahwa saya terima kasih ke Komisi 3. Betul. Mungkin lewat Komisi 3 kita bisa minta rekomendasi dari Bapak-Bapak. Karena kami punya surat sudah banyak dari Gubernur Ya. pun sudah ambil sikap. Ya. Mengeluarkan rekomendasi atau penegasan untuk semua pekerja ini dikembalikan bekerja. Oke. Nah, mungkin rekomendasinya dari Bapak-Bapak, mungkin kalau berkenan tidak Oke. Nggak apa-apa. ini, bisa Bapak kita minta rekomendasi dari Komisi 3 Iya. untuk kita bertemu dengan Pak Presiden. Iya, makanya nanti Pak, ini kami kan akan meminta penjelasan lebih detail lagi dari Bapak-Bapak. Kami juga akan ya nanti meminta informasi dari pihak-pihak terkait. Siap. Supaya memang tidak sepihak saja, Pak. Baik. Kami di sini kan melayani rakyat, mendengar aspirasi rakyat, cuma bukan hanya dari sebagian, ya kan? Ada yang ngomong versi A, tentu yang dari Iya. versi B kita juga akan dengar. Nanti teman-teman yang akan menyimpulkan. Mungkin itu Pak Jerry Yarangga, Siap. ya. Cukup dulu sementara, nanti pendalam dari teman-teman. Silakan. Ini alhamdulillah sudah banyak teman-teman hadir lagi. Ada Pak Bob Hasan dari Partai Gerindra, Dapil Lampung, Pak Tandra dari Dapil Papua nih, ya, Tandra ya. Ada Bu Lola, Pak Beni Utama, Pak Wayan. Mungkin ada yang disampaikan terkait dua masalah ini. Silakan.